Pentingnya prosedur dalam tindakan pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Para aparatur sipil negara yang terhormat, dalam rutinitas pekerjaan kita sehari-hari, kita pasti akrab dengan yang namanya prosedur. Ada standar operasional prosedur atau SOP. Ada petunjuk pelaksanaan atau juklak, ada petunjuk teknis atau juknis, ada alur kerja baku, dan berbagai tata cara lainnya yang harus kita ikuti. Kadang, mungkin kita merasa prosedur ini ribet, berbelit-belit, atau bahkan memperlambat pekerjaan. Kita mungkin tergoda untuk mengambil jalan pintas agar tugas cepat selesai. Namun, tahukah Anda bahwa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan itu sangatlah penting dan merupakan fondasi dari cara kerja ASN yang profesional, akuntabel, dan sesuai hukum. Video ini akan mengupas secara mendalam mengapa kepatuhan pada prosedur bukanlah sekadar formalitas, melainkan sebuah keniscayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pertama, mari kita pahami kembali. Apa itu prosedur dan mengapa ia dibuat? Prosedur adalah serangkaian langkah atau tata cara kerja yang dibakukan dan harus diikuti secara berurutan untuk menyelesaikan suatu jenis pekerjaan atau proses administrasi tertentu secara konsisten. Prosedur ini dibuat bukan tanpa alasan. Tujuannya antara lain menciptakan standarisasi agar pekerjaan yang sama siapapun yang melakukannya dan kapanpun dilakukan akan menghasilkan output atau kualitas layanan yang relatif sama dan sesuai standar, menjamin efisiensi dan efektivitas. Prosedur yang baik umumnya dirancang berdasarkan pengalaman praktik terbaik atau kajian, sehingga menjadi cara kerja yang dianggap paling efisien dan efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Sekaligus menghindari potensi kesalahan yang sering terjadi jika tanpa panduan. Memudahkan pelatihan dan transfer pengetahuan, prosedur menjadi panduan yang jelas bagi pegawai baru untuk belajar, atau bagi pegawai lama untuk mengingat kembali langkah kerja yang benar sebagai penjabaran teknis aturan. Seringkali prosedur adalah turunan atau penjelasan teknis dari peraturan perundang-undangan atau kebijakan pimpinan yang lebih tinggi. Alat pengendalian internal bagi manajemen, prosedur adalah alat untuk memastikan proses kerja berjalan sesuai harapan, terkendali, dan mengurangi risiko terjadinya penyimpangan. Selanjutnya, mari kita lihat keterkaitan erat antara kepatuhan prosedur dengan asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Prosedur menjamin kepastian hukum. Ketika ada prosedur yang jelas dan prosedur itu diikuti secara konsisten oleh petugas, maka masyarakat atau pihak yang berurusan akan mendapatkan kepastian mengenai langkah apa saja yang harus mereka tempuh, berapa lama waktunya, dan apa hasilnya jika syarat terpenuhi. Ini menghindari tindakan sewenang-wenang atau perlakuan yang berbeda-beda oleh petugas yang berbeda. Jelas aturannya, jelas langkahnya. Prosedur mendorong kecermatan. Prosedur yang baik biasanya mencakup langkah-langkah verifikasi, validasi, pemeriksaan, kelengkapan, atau persetujuan berjenjang. Dengan mengikuti setiap langkah ini secara disiplin, kita didorong untuk bekerja dengan lebih teliti dan hati-hati. Risiko adanya data yang salah, syarat yang terlewat, atau aspek penting yang terabaikan dapat diminimalkan. Bekerja sesuai prosedur
pada dasarnya adalah bekerja dengan cermat. Prosedur menjaga ketidakberpihakan. Jika prosedur yang sama diterapkan untuk semua orang yang berada dalam situasi yang sama, maka terciptalah perlakuan yang adil dan setara. Prosedur menjadi benteng yang mencegah kita sebagai petugas untuk memberikan perlakuan istimewa kepada kenalan atau sebaliknya mempersulit pihak yang tidak kita sukai. Semua dilayani berdasarkan aturan main yang sama. Prosedur mendukung akuntabilitas. Setiap langkah dalam prosedur yang terdokumentasi akan menciptakan jejak audit yang jelas. Ini memudahkan kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita kerjakan jika suatu saat diperlukan. Kita bisa menunjukkan saya telah melaksanakan langkah A, B, dan C sesuai dengan SOP nomor sekian. Prosedur mendukung pelayanan yang baik, meskipun kadang terasa birokratis. Prosedur yang dirancang secara efisien justru akan mendukung terwujudnya pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan terukur bagi masyarakat. Sekarang, mari kita bayangkan apa yang bisa terjadi jika kita mengabaikan atau melanggar prosedur yang seharusnya diikuti. Konsekuensinya bisa serius. Terjadinya kesalahan fatal melewatkan satu langkah pemeriksaan atau verifikasi penting dalam prosedur bisa berakibat pada keputusan yang salah, pembayaran yang tidak semestinya, data yang tidak valid, atau bahkan membahayakan keselamatan publik, hasil kerja yang inkonsisten. Jika setiap ASN menggunakan caranya sendiri-sendiri, maka kualitas dan hasil kerja menjadi tidak standar, tidak dapat diprediksi, dan sulit untuk dinilai secara objektif. Ini mencederai asas kepastian. Terbukanya celah penyalahgunaan wewenang, mengabaikan prosedur, bisa menjadi pintu masuk bagi tindakan sewenang-wenang, favoritisme, atau bahkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terjadinya maladministrasi. Perlu kita ingat, maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian. Jadi, pelanggaran prosedur adalah salah satu bentuk utama maladministrasi yang harus kita hindari. Selain itu, kepatuhan pada prosedur juga sangat erat kaitannya dengan akuntabilitas dan proses audit atau pemeriksaan. Ketika auditor internal atau eksternal melakukan pemeriksaan, salah satu fokus utama mereka adalah menilai apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dokumentasi yang menunjukkan bahwa Anda telah mengikuti prosedur akan menjadi bukti penting pertanggungjawaban Anda. Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran prosedur, hal itu bisa menjadi temuan pemeriksaan yang berimplikasi pada sanksi atau perbaikan sistem. Lalu bagaimana jika kita merasa prosedur yang ada saat ini memang sudah usang, tidak efisien, atau bahkan kontraproduktif? Apakah boleh kita langgar? Jawabannya tetap tidak. Sikap yang profesional adalah identifikasi secara jelas bagian mana dari prosedur yang bermasalah dan mengapa, kumpulkan data atau bukti yang mendukung argumen Anda bahwa prosedur tersebut perlu diperbaiki. Sampaikan usulan perbaikan secara konstruktif dan melalui jalur resmi kepada atasan Anda atau kepada unit kerja yang berwenang menyusun atau merevisi prosedur tersebut. Dengan cara ini, Anda tetap berkontribusi pada perbaikan tanpa harus melanggar aturan yang berlaku saat ini. Sebagai kesimpulan, mari kita pahami
bahwa mengikuti prosedur bukanlah sekadar formalitas birokrasi yang kaku. Ini adalah wujud nyata dari profesionalisme, disiplin, dan akuntabilitas kita sebagai ASN. Kepatuhan pada prosedur menjamin adanya kepastian hukum, mendorong kecermatan, menjaga keadilan dan kesetaraan perlakuan, mencegah terjadinya kesalahan dan maladministrasi, serta memudahkan pertanggungjawaban dan pengawasan. Ini adalah fondasi penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Mari kita berkomitmen untuk memahami, mematuhi, dan jika perlu, berkontribusi memperbaiki prosedur di lingkungan kerja kita masing-masing. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.